Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Devi Mafiroh. Hari ini kita akan melanjutkan materi otomatisasi tata kelola keuangan kompetensi dasar 3.11 mengenai menerapkan persiapan pengelolaan kas kecil. Baik, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang apa saja sih? Jadi kita nanti akan mempelajari tentang pertama, pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan kas kecil, kemudian peralatan yang digunakan dalam pengelolaan kas kecil, ketiga ada penetapan batas saldo kas kecil, dan yang terakhir ada pembentukan dana kas kecil. Yang pertama, pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan kas kecil yaitu ada fungsi kas. Jadi fungsi kas di sini bertanggung jawab untuk mengisi cek, meminta otorisasi cek, serta meminta penyerahan cek pada saat pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, di sini fungsi kas juga bisa disebut dengan bagian kasa. Selanjutnya ada fungsi akuntansi atau bagian utang. Nah, fungsi akuntansi ini bertanggung jawab kepada pengelola kas kecil untuk melakukan pencatatan pengeluaran, transaksi, pengisian kembali dana kas kecil, dan pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas. Kemudian ada fungsi pemegang dana yang biasa disebut dengan sekretaris. Nah, di sini bertanggung jawab melakukan penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil, dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian ada fungsi keperluan pembayaran. Nah, di sini disebut dengan pemakai dana kas kecil. Karena pemakai dana kas kecil ini yang mengeluarkan atau bagian yang membeli atau melakukan keperluan-keperluan perusahaan. Kemudian ada fungsi pemeriksa intern atau bagian jurnal dan laporan yang bertanggung jawab dalam perhitungan dana kas kecil. Nah, jadi karena kas kecil ini berkaitan dengan pengelolaan uang tunai, ada beberapa peralatan yang harus digunakan. Yang pertama ada uang tunai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Kemudian peti cash box atau box kas kecil. Kemudian ada form isian bukti pengeluaran kas kecil. Kemudian ada buku kas kecil dan tempat penyimpanan sementara kas kecil. Nah, berikut adalah salah satu peralatan yang digunakan dalam pengelolaan kas kecil. Nah, ini dinamakan dengan bukti pengeluaran kas kecil. Jadi, bukti ini adalah sebagai bukti jika kita telah membelanjakan uang atau kas kecil tersebut. Nah, untuk penetapan batas saldo maksimal dan minimal dana kas kecil ini dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi operasional perusahaan. Setiap perusahaan itu memiliki batas saldo maksimal yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembentukan dana kas kecil. Bagaimana sih pembentukan dana kas kecil itu? Nah, sebelum kita melakukan pembentukan dana kas kecil, yang perlu dilakukan yaitu prosedur pengajuan dana kas kecil. Nah, prosedur pengajuan dana kas kecil ini dilakukan oleh sekretaris. Jadi, pertama, sekretaris ini atau pemegang kas kecil ini
membuat permohonan pengajuan dana kas kecil dengan mengisi formulir pengajuan dana kas kecil yang ditujukan kepada bagian keuangan atau bendahara perusahaan. Kemudian, sekretaris juga melampirkan pembukuan kas kecil bulan sebelumnya yang telah disetujui oleh pimpinan serta bukti transaksi pengeluaran kas kecil. Jika disetujui, maka sekretaris ini akan menerima dana pengisian kas kecil dari bendahara sejumlah uang tunai yang telah diajukan. Kemudian, sekretaris ini mencatat penerimaan tersebut ke dalam buku kas masuk. Kemudian, sekretaris juga menyimpan kas kecil ini ke dalam cash box atau peti cash box. Kemudian, bukti kas masuk ini disimpan di ordner. Nah, sekretaris ini juga bisa mengeluarkan kas kecil sesuai dengan keperluan perusahaan. Setiap pengeluaran tentunya harus dicatat ke dalam bukti kas keluar. Jika dana sudah mulai menipis, maka sekretaris harus mengajukan atau meminta permohonan pengajuan dana kas kecil kembali kepada bagian keuangan. Berikut bagan alir pembentukan dana kas kecil. Nah, jadi pertama dimulai dari bagian utang. Nah, bagian utang di sini membuat surat keputusan dan membuat bukti kas keluar sebanyak 3 lembar. Setelah itu, bagian utang ini mendistribusikan bukti kas keluar lembar pertama dan ketiga kepada bagian kasa. Sedangkan lembar kedua ini diserahkan atau dikirim ke bagian kartu persediaan dan kartu biaya untuk diarsipkan. Setelah itu, bagian kasa di sini menerima surat keputusan dan 2 lembar bukti kas keluar, yaitu lembar pertama dan lembar ketiga. Setelah itu, lembar pertama dan lembar ketiga ini dibubuhi tanda lunas. Selain itu juga bagian kasa ini menyiapkan atau mengisi cek serta memintakan tanda tangan kepada pimpinan. Selanjutnya, bukti kas keluar lembar pertama yang sudah dibubuhi cap lunas ini didistribusikan atau dikembalikan ke bagian utang. Nah, bagian utang ini kemudian mengirimkan bukti lembar pertama tadi, BKK lembar pertama tadi, beserta SK ke bagian jurnal untuk diarsipkan. Sedangkan bukti BKK lembar ketiga oleh bagian kasa didistribusikan atau diberikan ke pemegang dana kas kecil beserta cek pembentukan dana kas kecil tadi yang sudah ditandatangani oleh pimpinan. Kemudian tugasnya pemegang dana kas kecil di sini yaitu mencairkan cek ke bank, kemudian menyimpan uang yang sudah dicairkan tersebut ke dalam peti box dan mengeluarkan uang jika diperlukan untuk kepentingan perusahaan. Nah, tugas bagian jurnal di sini yaitu mengarsipkan SK surat keputusan pembentukan dana kas kecil tadi dan bukti kas
keluar yang lembar pertama tadi. Nah, dari bagian di atas tadi dapat kita simpulkan atau kita ambil tugas per bagian-bagiannya atau per pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama ada bagian utang. Jadi bagian utang ini tugasnya yang pertama yaitu menerima SK dari Direktur Keuangan, kemudian membuat bukti kas keluar sebanyak 3 lembar, di mana yang bukti kas keluar lembar pertama dan ketiga ini didistribusikan ke bagian kasa, sedangkan lembar kedua ini diserahkan kepada bagian buku pembantu yang terkait. Misalnya bagian kartu biaya dan bagian kartu persediaan untuk diarsipkan. Kemudian yang ketiga tugasnya yaitu mencatat bukti kas keluar ke dalam register kas keluar. Kemudian tugas yang keempat menerima bukti kas keluar lembar pertama yang sudah dicap lunas dari bagian kasa. Kemudian tugas yang kelima mencatat nomor cek dan tanggal pembayaran sesuai data bukti pengeluaran kas yang sudah dicap lunas. Dan yang terakhir menyerahkan bukti pengeluaran kas lembar ke-1 yang telah dicap lunas kepada bagian jurnal dan laporan. Nah, sedangkan tugas bagian kasa sendiri yaitu pertama menerima bukti kas keluar lembar pertama dan ketiga disertai surat keputusan pembentukan dana kas kecil dari bagian keuangan. Kemudian yang kedua mengisi cek sejumlah uang yang tercantum dalam bukti kas keluar dan memintakan tanda tangan kepada pihak yang berwenang yaitu pimpinan. Kemudian membubuhkan cap lunas kepada bukti kas keluar lembar pertama dan ketiga beserta surat keputusan pembentukan kas kecil. Dan yang terakhir mendistribusikan bukti kas keluar lembar pertama dan ketiga. Lembar pertama didistribusikan kepada bagian utang dan lembar ketiga ini didistribusikan kepada pemegang dana kas kecil atau sekretaris. Kemudian tugas pemegang dana kas kecil dalam pembentukan dana kas kecil sendiri yaitu pertama menerima cek dan bukti kas kecil dari bagian kasa. Kemudian mencairkan cek ke bank dan mengelola dana kas kecil. Kemudian menyimpan atau mengarsipkan bukti kas keluar. Nah, sebelum kita melakukan pembentukan dana kas kecil, yang perlu dilakukan yaitu prosedur pengajuan dana kas kecil. Nah, prosedur pengajuan dana kas kecil ini dilakukan oleh sekretaris. Jadi, pertama, sekretaris ini atau pemegang kas kecil ini membuat permohonan pengajuan dana kas kecil dengan mengisi formulir. Baik anak-anak, pertemuan kita hari ini telah selesai. Bu Devi ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video atau materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.